Halo teman-teman, baiklah dalam video ini kami akan membahas materi tentang indera pendengaran dan indera penciuman. Nah, dalam video ini yang pertama kali kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang indera pendengaran. Pada sistem indera pendengaran, kami akan membahas yang pertama kali ada pengertian dari telinga, struktur telinga, kemudian mekanisme dalam mendengar, serta gangguan telinga. Nah teman-teman, yang kedua ada struktur dari telinga. Jadi telinga kita terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada telinga bagian luar atau telinga luar. Jadi telinga luar itu memang berada di luar tubuh, sehingga bisa kita lihat secara langsung. Maka telinga luar itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu ada daun telinga, dan yang kedua itu ada saluran ini terdiri dari membran timpani atau gendang telinga. Lalu ada tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, dan juga saluran eustasius. Selanjutnya, yang ketiga ada telinga dalam yang terdiri dari vestibula, roma siput atau koklea, lalu ada catilis semicularis, dan yang terakhir ada saraf auditori atau saraf pendengaran. Nah, selanjutnya yang kedua ada telinga tengah yang terdiri dari gendang telinga atau membran timpani. Nah, jadi gendang telinga ini sebenarnya adalah perbatasan antara telinga luar dengan telinga tengah. Nah, fungsinya adalah untuk menangkap gelombang suara yang disalurkan dari daun telinga tadi ya. Dan ketika gelombang suara itu memasuki ke telinga tengah nanti, gelombang suara itu akan membuat gendang telinga kita tuh bergetar, sehingga gelombangnya itu akan berubah menjadi getaran suara. Selanjutnya yang ketiga ada telinga bagian dalam yang terdiri dari koklea, vestibula yang terdiri dari sacculus dan utricula, dan yang ketiga ada kanalis semicircularis atau saluran setengah lingkaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mekanisme mendengar. Jadi, bagaimana sih kita itu bisa mendengar suara? Nah, jadi mekanisme mendengar urutannya itu dimulai dari ketika ada suara, berarti ada gelombang suara ya, atau gelombang bunyi. Nah, di sini misalnya ada suara seekor kucing. Jadi, ketika gelombang suara itu dihasilkan, gelombang suara kemudian akan dikumpulkan dan ditangkap oleh daun telinga. Kemudian, gelombang suara akan menjalar ke seluruh auditori dan akan menggetarkan membran timpani, sehingga berubahlah dari gelombang menjadi getaran suara di membran timpani. Oke teman-teman, selanjutnya ada gangguan telinga. Yang pertama itu ada otitis eksterna. Otitis eksterna adalah infeksi pada telinga luar yang disebabkan bakteri dalam air terperangkap di saluran telinga. Yang kedua ada otitis media. Adalah infeksi pada telinga tengah yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Yang ketiga ada mastoiditis. Adalah infeksi yang menyebabkan sel saraf tulang mastoid berongga. Yang pertama ada pengertian dan fungsi hidung. Hidung adalah organ penciuman yang terletak di tengah-tengah wajah. Secara anatomi, hidung adalah penonjolan pada vertebrata yang mengandung nostril yang menyaring udara untuk pernafasan. Fungsi hidung yang pertama sebagai jalan nafas, yang kedua
alat pengatur kondisi udara, yang ketiga penyaring udara, yang keempat sebagai indera penghidup, dan yang kelima untuk resonansi suara. 2. Bagian-bagian hidung. A. Hidung luar atau eksternal. Yang pertama ada pangkal hidung atau bridge. Yang kedua ada batang hidung atau dorsum nasi. Yang ketiga ada puncak hidung atau hip. Yang keempat ada ala nasi atau sayap hidung. Yang kelima ada columella atau sekat tulang dan kulit. Yang keenam ada lubang hidung atau neres. B. Otot-otot hidung terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama musculus nasalis, kedua musculus dilator nares, ketiga musculus depressor septinasi, keempat musculus procerus. C. Septum nasi atau nasal, bagian yang memisahkan hidung menjadi 2 bagian, yaitu kiri dan kanan. Selanjutnya ada D. Rongga hidung atau cavum nasi, yaitu lubang masuk cavum nasi. Bagian depan disebut nares anterior dan lubang belakang disebut nares posterior. Selanjutnya ada E. Dinding-dinding cavum nasi, nasal cavity. Tiap cavum nasi mempunyai 4 buah dinding, yaitu yang pertama ada dinding medial, yang kedua dinding lateral, yang ketiga dinding inferior, yang keempat ada dinding superior. Selanjutnya ada F. Sinus hidung. Sinus paranasal terdiri dari yang pertama sinus frontalis atau di tengah dahi, yang kedua sinus ethmoidalis atau di antara mata, yang ketiga sinus sphenoidalis atau di belakang rongga hidung, yang keempat sinus maxillaris atau di tulang pipi. G. Cilia. Rambut-rambut yang terdapat di bagian bawah serabut saraf pembau. Fungsinya untuk menyaring udara yang masuk sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak mencapai sistem pernapasan kita. Dan yang terakhir ada H. Saraf hidung atau saraf olfaktori. Saraf olfaktori adalah saraf kranial 1 yang memiliki fungsi sebagai reseptor utama dalam indera penciuman yang berhubungan langsung dengan otak. Saraf olfaktori akan berikatan dengan rasa makanan atau minuman yang kita konsumsi.